memang fenomenal yang luar biasa. Artinya seorang yang sudah di DPO sekian tahun yang belum ketangkap terus tertangkap dan sekarang mau diadili, dilakukan upaya hukum. Nah, ini cukup unik dan cukup sangat menyita perhatian publik ya. Nah, inilah yang harus kita buktikan. Apa yang mau kita lakukan. Kalau memang benar SOP-nya sudah cukup tadi, sudah dilakukan upaya hukum, lakukan upaya hukum cepat. Ya, kalau kasus ya, kasus kematian ini kan banyak nih, ribuan ya, ada kasus-kasus yang sudah dijalani tentunya. Ini kan kasus yang benar-benar faktual. Kalau kasus faktual tentunya polisi mendalami, menginvestigasi, memberikan suatu kepastian hukum yang tentunya pelaku sesungguhnya itu memang benar adanya kan. Atau benarlah nilai atau orang nilai daripada material ya, material formilnya, value-nya untuk bisa disanggah, dihadirkan di persidangan itu biasanya tidak begitu sulit dan tidak mengalami satu kesulitan terhadap apa? Terhadap orang-orang yang disangkakan. Nah, kalau orang yang disangkakan itu ternyata bukan orang yang sebenarnya, akan terkuak lambat laun. Karena dia tidak bersalah tapi dia dihukum. Ini kan juga harus menjadi perhatian penting. Akan tetapi, ya, ini kan proses hukum sudah berjalan. Sudah diadilin dari kepolisian, kejaksaan, sampai dituntut. Putusan sudah jalanin. Tuntutan itu sudah dijalani. Nah, sekarang mau lakukan upaya hukum silakan. Peristiwa itu berlangsung ataupun terjadi di BAP awal kan jelas ada 11 tersangka. Bahkan 8 sudah diputus dan penetapan pasal sudah masing-masing ditentukan. Dan sudah ada dikatakan DPO 3 orang. Itu adalah yang real pro justia, artinya melalui tahapan sesuai apa yang sudah diputuskan melalui proses peradilan yang ada. Sekarang ini nih, Peggy Setiawan ya. Dia juga tidak bersalah, merasa juga tidak bersalah. Kenapa dia harus ganti KTP? Kenapa dia harus ganti identitas? Apa yang membuat dia mengganti identitas tersebut? Dan kalau memang sudah di mapping dia itu adalah orangnya, polisi masa salah tangkap? Mungkin tidak itu terjadi, kan seperti itu. Kalau memang mungkin, ya harus ada dibuktikan. Kita semua buktikan memang ini salah tangkap. Kalau memang tidak, lakukan cepat prosesnya. Sehingga ini kasus ini jadi pertanyaan besar, nggak jadi bola panas. Semakin diusut, semakin kusut kan. Nah, kalaupun sekarang jadi berkembang, bahkan tambah kusut, tambah liar, itu harusnya kita sepakat bahwa ada semacam pembatasan, tidak boleh ataupun digiring-giring opini yang memang tidak sesuai apa yang ada dalam aturan. Namun kan sekarang banyak sekali penggiringan opini, terutama para netizen ya. Ada yang bilang Peggy yang ditangkap bukan Peggy, ya. Ada Peggy yang ditangkap adalah Peggy. Nah, jadi udah mulai seperti sinetron ini, banyak jilid-jilidnya. Yang pasti itu adalah hal yang aneh ya. Tapi memang pada dasarnya memang kita berhak untuk membela diri sendiri ya. Tapi harusnya di sini yang berperan sekali itu adalah Polda Jabar. Ya, jadi institusi polisi saat ini memang namanya sangat dipertaruhkan, terutama di Jawa Barat ya, khususnya di Polda Jabar, betul. Luar biasa memang kasus ini. Tapi inilah yang terjadi. Tapi kita tetap harus menganut azas praduga tak bersalah. Semua orang yang ditahan azas praduga tak bersalah. Belum bersalah sebelum dia diputuskan. Masih bisa upaya, masih bisa lakukan pembelaan, apapun. Kalau memang cuma satu, kenapa mesti bilang 3? Ya kan? Kalau memang yang 2 ini ternyata fiktif atau tidak ada, ini kan yang perlu dipertanggungjawab pada waktu estafet proses hukum kemarin di tahun 2016. Sehingga pada waktu didalami lagi mungkin tidak cukup. Ya kan? Baik itu orangnya, baik itu alat buktinya. Kita nggak tahu bagaimana proses hukum mereka, pihak polisian bisa mengembangkan kasus ini sehingga bisa langsung mempress release bahwa cuma 1 DPO-nya. Nah, ini yang hari ini bisa kita duga yang dikatakan sebagai mafia hukum. Karena kenapa? Peristiwanya itu terjadi kan dari BAP yang ada di pihak kepolisian. Namun pada saat berangkat kepada pihak kejaksaan telah ditetapkannya P21, artinya melimpahkan seluruh tersangka dengan barang bukti, itu kan tidak lengkap. Karena ada 3 pelaku yang memang pada saat itu tidak diserahkan secara bareng-bareng. Nah, ini ada dugaan di-split atau ada dugaan memang dirancang tidak seluruhnya yang dari pelaku tersebut untuk masuk ke dalam ranah ke persidangan.
Jadi dari hal itu, baik dari pihak kepolisian ke pihak kejaksaan sampai di pengadilan, ini yang kita duga adanya semacam penghalang-halangan untuk terbukanya suatu peristiwa terkait pembunuhannya Ini Vina. memang netizen khususnya di Plus 62 ini memang sangat luar biasa ya. Jadi memang apalagi cocok loginya ini sangat sangat tinggi ya, skill tinggi ya. Jadi ada foto yang mirip dengan ini, dicocokkan dengan ini, oh dia ternyata pelakunya. Tapi pada intinya adalah kita semua itu berbicara berdasarkan bukti. Kalau memang Peggy yang ditangkap ini adalah Peggy, memang betul itu Peggy. Memang harusnya ditunjukkan dengan ijazah. Namun, apakah Peggy yang ditangkap ini ada keterkaitan dengan pembunuhan pada malam itu? Jadi memang harus diusut secara tuntas. Apakah Peggy yang sekarang ditangkap ini ada keterlibatan pada malam itu, di mana Peggy tersebut berada dan hal lainnya. Jadi kalau yang saya lihat itu kan waktu press conference itu hanya menyertakan ijazah sebagai barang bukti. Nah, harusnya kalau memang mengatakan Peggy tersebut adalah yang diduga pelaku, harusnya kan memang ada senjatanya dan segala macam lah. Jadi bukan hanya berdasarkan ijazah gitu. Harusnya itu Polda Jabar lebih berhati-hati dalam mengeluarkan statement. Artinya di saat semua ini masih berproses, harusnya satu kita sudah tangkap, nah dua lagi ini masih dalam pengembangan. Kan seperti itu bahasanya. Tidak langsung serta-merta bilang bahwa dua ini adalah fiktif. Karena kan itu menyalahi aturan yang dimana sudah ada putusan, bahwa putusan itu memang 3 DPO-nya gitu loh. Jadi kalau Polda Jabar kemarin itu waktu press conference bilang bahwa dua yang lain adalah fiktif, menurut saya sangat disayangkan. Ya, saya lihat ini sudah sangat liar ya. Ada yang sangat memberikan suatu opini yang menyesatkan, ada yang positif. Ada juga yang bertolak belakang terhadap orang-orang yang ditangkap. Ini kan membingungkan kan. Sementara semua ini dunia medsos ini kan dunia sangat cepat dan bisa memberikan satu impact yang cukup penting buat masyarakat, sehingga masyarakat ini banyak sekali yang sangat menanti kasus ini, sehingga kasus ini apa sih selesainya sampai di mana kan? Polisi harus konsisten tetap kepada berita acara atau peristiwa awal yang terjadi di tahun 2016. Kenapa seperti itu? Karena tadi kemungkinan besar ada orang-orang di luar sengaja membuat ini menjadi satu benang kusut supaya tidak terungkap keseluruhan secara utuh. Mulai dari munculnya Linda, katakan dia seolah-olah kesurupan, kan sudah dipanggil. Lalu juga ada yang namanya Mel ya. Nah ini terakhir ini kan Memel juga mengaku dia sebagai saksi kunci. Namun ceritanya itu kan tidak sesuai alur daripada BAP yang memang ada yang sudah ditetapkan. Nah ini yang kita harus komit bahwa yang seperti itu bisa diignore dan polisi harus terus konsisten kepada apa keyakinan berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta, tapi betul-betul fakta-fakta yang memang ditunjang oleh hukum, bukan terkait hanya pemenuhan kepuasan daripada masyarakat atau netizen. Nah, kalau tidak demikian, maka ini yang dipertaruhkan tadi, reputasi dari pihak institusi kepolisian itu sendiri, terutama di Polda Jabar. Kalau dalam posisi sekarang salah dan benar itu kan memang belum ada putusannya. Namun memang sangat disayangkan kenapa pada waktu itu Polda Jabar berani untuk menangkap seseorang yang menurut saya tanpa barang bukti yang sangat kuat. Itu harusnya lebih cermat lah dari pihak Polda Jabar sendiri. Artinya di saat mereka yakin untuk menangkap seseorang, minimal barang bukti 2 itu harus kuat dulu. Jangan menggunakan ijazah gitu loh. Apalagi yang tadi dikuatkan oleh keterangan para teman-teman dari Peggy, kan memang menyatakan pada malam itu Peggy kan di Bandung. Jadi memang itu harus didengar gitu. Kemungkinan besar orang-orang tadi yang mengaku-ngaku demikian itu bisa dianggap salah satu obstruction justice tadi. Obstruksinya kenapa? Menghalang-halangi atau malah membuat satu peristiwa yang pidana makin jadi tambah tidak terang, makin tambah kusut. Nah, itu juga bisa nanti dikenakan itu sanksi ataupun kenakan pidana. Bisa. Pasal 221. Saya sebagai praktisi hukum ya memberikan suatu pandangan kepada masyarakat atau netizen yang saat ini kita melihat sangat antusias ya terhadap kasus ini, sangat luar biasa. Kita hargai itu, dan untuk kasus-kasus ini mohon kiranya ya untuk netizen-netizen yang memberikan statement itu agar bersabar, agar memberikan suatu jawaban yang positif atau statement yang positif dulu. Dan kalau memang mau berupaya hukum atau memberikan suatu saksi-saksi yang bisa komprehensif, yang bisa dipertanggungjawabkan, tentunya ada ranah sendiri yang bisa dibuktikan nantinya. Dan apabila itu sudah terbukti, silahkan masukkan ke dalam
media sosial, sehingga di kasus ini memang di media sosial itu bisa dipertanggungjawabkan. Pesan dari saya untuk dari pihak kepolisian, kerja secara profesional dan buka secara transparan, dan kalaupun ada semacam kesalahan itu lebih baik diungkap kepada masyarakat secara terbuka. Jangan malah mencari jalan sendiri, malah untuk menutup-nutupi, sehingga dalam hal tertentu yang sudah jelas di BAP dinyatakan 3 DPO, malah 2 lagi dialunir. Ini pun yang satu yang ditangkap masih ada debatable ataupun argumentatif. Itu yang saya harapkan ke depannya polisi akan bisa bekerja dengan baik, profesional, makin dicintai masyarakat, bukan makin tidak dipercayai oleh masyarakat.